Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan membahas tugas 2. Soal yang pertama itu kita disuruh membuat program untuk memisahkan jumlah data ke dalam dua kelompok. Kelompok A masuk ke kelompok bilang prima, kelompok B masuk dalam kelompok tidak prima. Di sini saya sudah membuat programnya seperti biasa, ada validernya. Nah, di sini ada integer n 100, maksudnya itu kita mesen tempatnya dulu mau berapa, lalu kita pesen variabelnya i, j, a, dan b, lalu cout atau tampilkan masukkan banyaknya bilangan atas ini j. Dan di sini ada for atau perulangan, for i sama dengan 1, i lebih kecil sama dengan j, i plus plus. Cout masukkan bilangan ke i, lalu sin ni. Maksudnya itu misal kita masukkan di ininya atau apa 3 gitu. Nah, di j nya ini yang sin j ini kita masukkan 3 kurang dari lebih kecil dari 1, i atau i lebih kecil dari 3, maksudnya itu i ini kan ini i sama dengan 1. Nah, i misalnya j nya kita masukkan 3, misalnya i 1 lebih kecil daripada 3, maka yang ditampilkan atau yang dicetak nanti hasilnya n array i. Lalu sini ada cout kelompok A merupakan bilangan prima, enter atau enter. Terus di sini ada cout himpunan kelompok A, karena di sini kita pakai 2 perulangan, jadi kita pakai for garis sarang. Nah, di sini ada b sama dengan 0, for a sama dengan 2, a lebih kecil n indeks i a plus plus. Lalu sini ada if n indeks i modulus a sama dengan 0, b plus plus. Maksudnya itu kalau nanti hasil n kita masukkan n, hasilnya n tadi lebih kecil dari a atau 2 ini lebih kecil dari 2, maka yang dicetak nanti b. Terus if b sama dengan 0 dan n indeks tidak sama dengan 1, cout n indeks i yang ditampilkan maka n ini kalau dia tidak sama dengan 1. Lalu cout enter atau enter. Di sini ada cout kelompok B bukan merupakan bilangan prima. Lalu di sini ada cout himpunan kelompok B seperti yang di atas tadi. Sini masukkan for i sama dengan 1, i lebih kecil sama dengan j, i plus plus. Lalu ini kita cetak b, di sini juga ada b sama dengan 0, for a sama dengan 2, a lebih kecil dari n indeks i a plus plus. If n indeks i modulus a sama dengan 0, b plus plus. Ya, nah, misalkan ya di contoh kita masukkan apa namanya di sininya 3 lah. Nah, jika a lebih kecil dari n, nah a ini kan 2, kita ininya 3, nanti 2 lebih kecil dari 3, maka yang dicetak nanti adalah b plus plus. Baiklah, kita akan cek apakah program yang saya buat ini sudah benar atau belum. Di sini sudah tampil di compilernya, masukkan banyak bilangan, kita masukkan 8 bilangan saja.
Nah, di sini sudah tampil kelompok A merupakan bilangan prima, himpunan kelompok A itu 2, 3, 5, dan 7. Terus di sini ada kelompok B yang bukan merupakan bilangan prima. Himpunan kelompok B itu ada 4, 6, dan 8. Oke, lanjut kita ke soal yang nomor 2. Saya akan melanjutkan ke soal yang nomor 2. Soal nomor 2 itu kita disuruh membuat program untuk menghitung jumlah pangkat suatu deret. Ini algoritmanya. Di sini saya sudah membuat programnya. Saya akan menjelaskan sedikit. Load stream seperti biasa. Ini value yang harus ada di program C++. Lalu kita pakai data ini untuk operasi aritmatika atau operasi matematika. Di sini ada integer A, B, I, K, N jumlah dengan 0 ini. Maksudnya itu kita mesin tempat A, B, I, K, N jumlah sama dengan 0. Lalu kita pesan juga tempat integer X array 100.000. Saya masukkan 100.000. Nah, pesan 100.000. Lalu cout masukkan banyak deret. Sin N, K sama dengan N, A sama dengan X array 100.000. Ini ulangan for I sama dengan 1, I lebih kecil N, I plus plus, A sama dengan N, I, B sama dengan POW, I, A, jum sama dengan jum plus B, cout, I, A, I, N, inilah rumusnya. Nah, di sini saya akan jelaskan yang ini. Nah, misalnya kita kayak masukkan n yang 3. Nah, 3 ini kurang ini kan 1, 3 ini kurang ini, langsung lanjut ke sini 3 1. Lalu 3 ini benar, langsung lanjut ke sini POW I A. Nah, kita langsung saja ke BLN run-nya saja. Nah, misalkan saya masukkan banyak deret, saya masukkan 3, maka hasilnya itu seperti ini. Nah, ini sudah tampil di compilernya. Banyak deret dari 3 adalah bertingkat 4. Nah, ini rumusnya tadi seperti yang sudah saya masukkan di sini. Setelah saya akan melanjutkan ke soal yang nomor 3. Kita lanjut ke soal yang nomor 3. Nah, di sini kita disuruh membuat program untuk mengecek suatu bilangan apakah habis dibagi 25 atau tidak. Di sini saya sudah membuat programnya. Ada include stream, space std, lalu in main. Ini saya pesan variabelnya integer A dan I sama dengan 25. Lalu cout, kita tampilkan masukkan bilangan sin A. Nah, ini rumusnya kita pakai if else. Nah, ini maksud if else ini jika dia benar A menulis I sama dengan 0. Cout A nya ini kalau kita masukkan ini cout A nya ini merupakan bilangan yang habis dibagi 25. Nah, ini kita tulis juga cout A merupakan bilangan yang tidak habis dibagi 25. Nah, di sini kan ada if else. Nah, jika if A menulis I sama dengan 0, dan jika bilangan yang kita masukkan habis dibagi 25 atau 0, tidak ada sisa, tidak bisa dibagi lagi, maka benar. Jika masih ada sisa, berarti salah. Kita langsung ke
masukkan bit ln saja. Misal kita masukkan 100. Nah, maka di sini akan ditambahkan 100 merupakan bilangan yang habis dibagi 25. Nah, jika kita, misalnya kita masukkan bilangan 80. Nah, di sini tampilkan 80 merupakan bilangan yang tidak habis dibagi 25. Baiklah, kita lanjut ke soal yang terakhir atau soal yang keempat. Nah, soalnya itu kita disuruh membuat program untuk menghitung operasi perkalian dua matriks. Di sini saya sudah membuat programnya. Ini ada biasa beginnya atau library-nya itu begin awal C++ include strip std, lalu kita pesan integer atau variabelnya a, b, dan c, lalu kita cout program perkalian matriks 2 kali 2, cout enter, cout matriks yang pertama, enter for controlan pakai for ini 2 for besaran, for integer i sama dengan 0, i dibagi 2, i plus for integer j sama dengan 0, j dibagi 2, j plus cout masukkan nilai baris ke i, kolom ke j, sin a, i, j. Nanti misalnya kita masukkan yang apa namanya, yang i nya nanti 1, maka yang di ini jadi 1. Nanti saya akan jelaskan di compilernya aja nanti. Lalu cout masuk 2, enter for integer i sama 0, i dibagi 2, i plus for integer j sama dengan 0, j dibagi 2, j plus cout masukkan nilai baris ke i, kolom ke j, cout b, i, array b, array i, array j, cout enter. Nah, ini sama, ini yang di sampingnya, ini yang di atas, ini yang bawah. Tuh, jadi saya jelaskan di compiler. Nah, ini ada juga cout per n hasil perkalian matriks. Nah, rumusnya ini for integer i sama dengan 0, i dibagi 2, i plus for i integer j sama dengan 0, j dibagi 2, j plus. Nah, ini rumusnya formulanya c, ini kan c nya atau hasil perkalian matriks, c array i, array j sama dengan a array i, array j dikali b array i, array j. Maka hasil dari perkalian ini nanti jadi c array i, array j. Itu hasilnya nanti. Nah, kita langsung ke compilernya. Misalkan kita di sini masukkan angkanya 2, terus di sini 3, lalu di 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2. Nah, di sini matriks yang pertama kan kita tulis 2. Nah, ini di atas tadi atau di matriks 1 dari 2 ini ada sini. Terus 3, terus dicetak 3 matrik keduanya. Terus ini ada matrik yang keduanya. Nah, di sini terus 2, 3 juga. Lalu nah, ini kan ada matriks matriks 1 dan 2. Nah, ini tadi hasilnya yang ini. Di sini matriks 1, matriks 2, yang ini. Nah, ini bawah. Nah, ini hasil perkalian di matriksnya. Hasil perkalian dari dua matriks ini. Baiklah, mungkin cukup
itulah penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Nah, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di pembahasan tugas selanjutnya. Terima kasih.